Haleluya, haleluya. Saat kita berada di hadirat Tuhan, banyak hal yang bisa kita nikmati. Ada kasih-Nya, ada firman-Nya, ada kuasa-Nya. Semuanya itu adalah untuk menolong kita untuk berkemenangan. Haleluya. Kembali tangga pujian kita, Yerusalem kota mempelai. Ada satu kota yang indah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Inilah menjadi kerinduan hati kita. Inilah menjadi perjuangan kita. Yerusalem, kota yang indah. Haleluya. Dan kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Sebelum kita semua bersama kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Tangga pujian kita, Bapa ku rindu menyenangkan-Mu.
Kami selalu ada di bait Tuhan, karena di dalam rumah Tuhanlah semua kesulitan, masalah-masalah kami mendapat jawaban, mendapat pertolongan dari Tuhan. Kami berada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, banyak pergumulan kami, banyak yang harus kami jalani bersama dengan Tuhan, dan kekuatan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya kemenangan-kemenangan menjadi bagian kami. Sesulit apapun perjuangan kami, Engkau selalu menolong kami, sehingga kami akan menang seperti Engkau menang Tuhan. Kami pun akan menerima kemenangan. Kami bersyukur malam ini kami ingin menyembah-Mu, kami ingin sujud di hadapan Tuhan. Namun kami lebih dahulu mendengar firman-Mu, firman-Mu yang selalu mengajari kami agar penyembahan kami penyembahan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan untuk menerima firman-Mu dengan percaya, dengan iman, mengerti dan memberikan hidup kami untuk diubah oleh firman-Mu. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita sangat bersyukur malam hari ini kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa datang di dalam doa penyembahan kita malam ini, membawa hidup kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, bisa kita hadir malam ini. Walau melewati banyak rintangan, banyak masalah-masalah, tetapi jika kita bisa hadir malam ini adalah karena kemurahan Tuhan yang begitu besar, menolong dan menguatkan kita saudara-saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita. Beberapa tema berbicara mengenai lembah ini saya pun sangat tertarik sekali saudara-saudara sekalian. Mulai dari kemarin kita belajar tentang lembah pujian, lembah akor, lembah kekelaman saudara-saudara, lembah tulang-tulang kering. Ya, ini merupakan pergumulan-pergumulan yang harus kita lewati selama kita berada di dunia ini saudara-saudara. Nah, malam ini ada lagi satu lembah yang harus juga kita jalani, namanya lembah baka. Lembah baka. Ya. Sering kita mendengar itu baik di nyanyian-nyanyian saudara-saudara, tetapi seringkali kita tidak mendapat makna yang jelas, pengertian yang jelas, sehingga nyanyian itu hanya nyanyian berlalu begitu saja saudara-saudara sekalian. Ya, ada lembah baka. Ya, kalau kita sungguh-sungguh saudara-saudara, lembah baka ini kita jalani bersama Tuhan. Kita jalani dengan kekuatan dari Tuhan, mengandalkan Tuhan saudara-saudara, maka lembah baka ini akan menjadi mata air. Inilah saudara-saudara, ya. Karena lembah baka ini saudara-saudara berbicara mengenai lembah kesesakan, ya, lembah kekeringan, atau seringkali disebut lembah air mata. Ya, kita hidup di dunia ini mesti melewati itu saudara-saudara. Beberapa lembah kemarin harus kita lewati, mau nggak mau, karena kita anak Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita pengikut Kristus, kita harus alami saudara-saudara sekalian. Kita tidak bisa elakkan, aduh janganlah melewati lembah baka, lembah kesesakan ini. Janganlah melewati lembah kekeringan, menghindarlah. Atau janganlah ada lembah air mata. Gak bisa saudara-saudara, namanya kita pengikut Tuhan. Atau mulai dari sejak perjanjian lama, selalu dibawa umatnya, umat Tuhan itu dibawa melalui lembah-lembah ini saudara-saudara. Kenapa? Supaya tujuannya Tuhan, nyata bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya, yang kedua nyata
bahwa bukan kekuatan kita berjalan, tapi ada kekuatan Tuhanlah yang selalu menyertai kita. Nyata mujizat-mujizat dalam hidup kita, saudara-saudara. Sehingga ketika kita berhasil dalam melintasi lembah baka ini, bukan kita sombong, tapi semakin kita merendahkan diri, semakin kita sujud di hadapan Tuhan, bahwa kekuatan yang berlimpah itu datang dari Tuhan, saudara-saudara. Nah, marilah kita baca dari Mazmur, saudara-saudara, yang rindu kepada kediaman Allah. Ini Mazmur, saudara-saudara, bukan Mazmur Daud, tapi Mazmur Bani Korah, imam, saudara-saudara ya. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 saja, saudara-saudara. Ya. Kita baca bersama Mazmur pasal 84 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hati dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. 4. Bahkan burung pipit lelah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Raja dan Allahku. 5. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. 7. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya. Setelah perhatikan di ayat yang ke-7, ya, dari sekian ayat tadi disampaikan bagaimana merindukan Tuhan. Lalu di ayat 7 ini disebut begini, apabila melintasi lembah baka. Ya. Lembah baka inilah yang tadi saya sebutkan, lembah kesesakan, saudara-saudara. Ya, lembah kesesakan, lembah kekeringan, lembah air mata. Dan harus kita lewati, harus kita lintasi. Melintasi itu berarti kita harus lewati, harus kita jalani, saudara-saudara, dalam hidup kita. Entah itu di masa muda kita, di masa tua kita, perjalanan melintasi lembah baka ini harus kita lewati, saudara-saudara. Ya, lembah baka ini tempat yang tidak menyenangkan, pasti tidak menyenangkan. Mungkin ketika di bawah Tuhan melintasi itu kita bisa curiga sama Tuhan. Kayak bangsa Israel curiga sama Musa, curiga sama Tuhan. Yang kau pikirnya Musa tidak ada kuburan di Mesir, curiga. Ketika menghadapi lembah kesesakan, lembah kekeringan, lembah air mata, lembah yang tidak menyenangkan, saudara-saudara. Tetapi anak Tuhan, umat Tuhan harus berjalan melintasinya. Ya, nggak bisa tidak, saudara-saudara. Harus melewati itu supaya Tuhan mau melihat apakah kita percaya samanya, percaya kepada kuasanya. Ya, apakah kita percaya kehadiran Tuhan? Ya, apakah kita mengandalkan Tuhan atau bukan? Dan itulah makanya Tuhan bawa kita melewati atau melintasi lembah kesesakan ini, lembah kekeringan ini, lembah air mata ini, saudara-saudara. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, karena syaratnya nanti, saudara-saudara, supaya lembah baka ini menjadi lembah mata air, syaratnya merindukan Tuhan. Ya, selalu merindukan Tuhan.
nggak mau terpisah dengan Tuhan. Selalu ingin dekat dengan Tuhan. Terlebih menghadapi lembah kekeringan, lembah kesesakan, lembah air mata. Nggak ada kekuatan dari siapapun, dia selalu rindu kepada Tuhan, rindu beribadah. Ya, selalu mengandalkan Tuhan, itu kekuatan. Sehingga satu saat lembah Baka ini menjadi mata air. Coba, lembah kekeringan bisa berubah menjadi mata air yang memuaskan kita, menyegarkan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan orang akan heran melihat, ya, kita bisa keluar dari lembah kekeringan, dan lembah kekeringan itu kita nikmati bagaikan mata air yang sangat menyegarkan, memuaskan hati kita. Saudara, tidak bisa ada cara lain, kita harus lintasi ini. Ya, walaupun lembah Baka ini tidak menyenangkan, saudara-saudara, nggak menyenangkan daging kita, ya, nggak menyenangkan, saudara-saudara, ya, tapi harus kita lewati, saudara-saudara. Dalam melintasi lembah Baka dibutuhkan kesungguhan kita beribadah, ya. Makanya di ayat di atas dibilang di ayat 1, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Coba. Jadi ketika kita berada di lembah Baka ini, makanya diizinkan Tuhan. Ya, lembah Baka ini diizinkan Tuhan, lembah kekeringan, lembah kesesakan, lembah air mata ini supaya kita rindu beribadah. Kadang kita kan tidak rindu beribadah. Ngapain beribadah, lengkap kok semua, baik-baik semua, punya ini, punya itu, tidak usahlah beribadah. Beribadah itu terpaksa. Ketika kita dibawa Tuhan di lembah Baka ini, gak ada yang kita andalkan, gak ada sesuatu pun yang kita merasa mampu. Barulah kita di situ, saya rindu berada, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Nah, coba orang kan kalau sudah enak hidupnya, atau apa berdoa, atau apa ke gereja, nggak ada rasanya, ya. Dan ke gereja pun nggak kurang juga uang kita, nggak ke gereja pun kita baik-baiknya semua, ya. Satu saat ketika berada di lembah Baka, barulah dia sadar, oh iya, nggak ada yang bisa kuandalkan, nggak ada yang bisa kulakukan di luar Tuhan. Jadi lembah Baka ini, saudara-saudara, diizinkan Tuhan kita melintasi lembah Baka ini, lembah air mata, lembah kesesakan, lembah kekeringan itu, agar di situ kita tunjukkan kesungguhan kita rindu di pelataran Tuhan, kita rindu beribadah. Ya, ini harus saudara-saudara sekalian. Coba ketika diizinkan Tuhan kita melintasi lembah Baka ini, seumpama lembah Baka ini kesakitan, sakit kita tiba-tiba, ya. Karena ada saatnya kita, tidak ada manusia di dunia ini nggak sakit. Kita sakit, mungkin berulang-ulang sakit. Kita melewati lembah Baka ini dalam bentuk sakit. Kalau kita sakit kan banyak air mata, ya, nggak enak rasanya, sesak rasanya. Ketika kita melintasi lembah Baka bentuk sakit ini, sudah kita banyak air mata. Tuhan sembuhkan aku. Coba kalau kita sakit, gak ada rasanya makanan apapun ditawarkan orang, gak ada enaknya apapun, gak ada enak, saudara-saudara. Kita sesak rasanya. Tapi ketika kita dihadapkan kepada lembah Baka ini, kan kita berindu berdoa. Maunya aku ke gereja, maunya aku berdoa, Tuhan tolong saya. Ya, lembah air mata, saudara-saudara. Ya, maunya di lembah Baka ini kita banyak berdoa, saudara-saudara. Mohon kesembuhan, mohon jamahan Tuhan. Dan sudah kita lihat banyak mujizat-mujizat ketika kita melewati lembah Baka ini dalam bentuk sakit penyakit, saudara-saudara. Kita disembuhkan oleh Tuhan. Ya, banyak juga orang berdoa. Coba kalau kita sakit, bukan hanya kita berdoa, anak kita, keluarga kita, famili kita. Kita minta atau tidak kita minta, mereka berdoa, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan tolong dia. Coba kalau kita sakit,
Saudara-saudara sekalian, uang dari mana? Uang saat habis-habisan kita. Ya, tapi ketika kita berada dalam lembah baka sakit penyakit, saudara-saudara, Tuhan menolong kita. Di Mazmur dikatakan, disampaikanlah firman-Nya, disembuhkan dia, saudara-saudara. Ya, dan di mana kita dapatkan, saudara-saudara, ada kuasa kesembuhan ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara. Mazmur pasal 7 disebutkan begitu, saudara-saudara. Ya, Mazmur 107 ayat yang ke-17. Lembah baka ini, saudara-saudara, sakit kita. Ya, saya juga berulang-ulang dulu, banyak sakit penyakit yang harus kami lewati. Ya, itu lembah baka, lembah kesesakan, dah enak, saudara-saudara. Kekering semua, kering ekonomi, kering sana, kekeringan, sampai air mata, saudara-saudara. Ya. Mazmur 107 ayat 17 demikian. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ya, jadi saya kalau sakit selalu saya koreksi, Tuhan, apa salahku? Tuhan, ampuni saya. Nangis kita berdoa, Tuhan, mesti karena dosa saya lah ini saya sakit. Ampuni saya supaya nyata kuasa-Mu menyembuhkan. Ya, ada orang menjadi sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Jadi setiap ada dosa kita, akibatnya penyakit. Apabila ada kesalahan-kesalahan kita tidak selesaikan, kita tersiksa karena kesalahan itu. Tapi ayat 18, mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Coba, sudah sampai ke gerbang maut, saudara-saudara. Lalu ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Kesesakan ini dah lembah baka itu, saudara-saudara. Saat mereka berada di lembah baka ini, mereka berseru-seru, ya, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi lembah baka ini diizinkan Tuhan supaya apa? Ada kesungguhan kita berdoa, ada kesungguhan kita beribadah, ada kesungguhan kita untuk percaya kepada kuasa Tuhan. Jadi mereka berseru di lembah baka ini, saudara-saudara. Ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Hebatnya, saudara-saudara. Ya, lembah baka ini sudah hampir ke lembah maut kalau tidak berseru kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kita berada di lembah baka, supaya lembah baka nanti menjadi mata air, saudara-saudara, sungguh-sungguhlah kita berseru sama Tuhan. Yang kedua, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman. Dua ini, ya, berseru kepada Tuhan dengan iman percaya kepada firman. Makanya disebutkan, disampaikannya lah firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi yang pertama, saudara-saudara, kalau mau kita lembah baka, lembah air mata, lembah kesesakan ini akan menjadi mata air, mari sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh berseru. Apalagi kalau kita berseru dengan air mata. Jadi saya berkata, walaupun Tuhan bersemayam di tahtanya yang kudus, kalau kita berdoa dengan remuk hati, berdoa dengan menangis hancur hati, Tuhan akan tinggalkan tahtanya sana. Dia datang kepada orang yang remuk hati. Dengan sungguh-sungguh Tuhan hadir untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, berseru mereka. Ya, yang kedua, percaya terhadap firman yang disampaikan. Firman disampaikan, kita percaya kuasa firman sanggup menyembuhkan kita, saudara-saudara. Apalagi ketika kita sakit, ya,
berseru, percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat di Alkitab kita, orang-orang sepatah kata Tuhan sekatakan sembuh, sembuh. Ya, asal ada sepatah kata saja kita percaya firman yang kita disampaikan, ada kuasa untuk menyembuhkan kita, saudara-saudara. Ketika kita sembuh, berubah lembah baka menjadi mata air. Ya, menjadi mata air, saudara-saudara. Kalau sudah menjadi mata air, kita bisa bersaksi. Kita ceritakan, saya dulu sakit loh, tapi karena Tuhan menolong saya sembuh. Ya, kalau itu sakit penyakit, saudara, mungkin banyak pergumulan yang lain. Diizinkan Tuhan kita berada di lembah baka ini, saudara-saudara, supaya kita berseru kepada Tuhan, supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan memang begitu cara Tuhan. Manusia ini kalau tidak berada di lembah baka, dipikirnya dunia ini sudah dunianya. Kalau sudah di lembah baka baru iya ya, saya butuh firman, saya butuh Tuhan, saya harus berseru kepada Tuhan, saya butuh firman. Dan kalau kita terima itu, kita berseru, kita terima firman, Tuhan obah. Bagi Tuhan gak ada masalah untuk sehebat apapun kesukaran kita. Kalau kita berseru kepada Tuhan dan percaya kepada firman, firman dapat menyembuhkan. Ayat ini bukan hanya disembuhkan, kita dilepaskan, diluputkan kita dari liang kubur, saudara-saudara. Coba kalau lembah baka ini kekurangan, kan semua kita pernah kekurangan. Ya, krisis, gak punya uang, gak punya makanan, gak punya sesuatu. Ya. Mungkin saudara gak alami, tapi kita kan seringkali mengalami, saudara-saudara. Gak punya. Ya. Saya kadang-kadang cerita kepada teman-teman pendeta besar, saya pikir kalau semuanya lengkap, saudara-saudara. Satu saja bersaksi, saya nggak punya apa-apa. Ada uang tapi uang gereja. Ya, ada uang tapi diperuntukkan. Untuk kami nggak ada. Bisa, hanya bisanya makan bubur. Ya, saya pun kadang-kadang, oh iya, kok bisa begitu? Itulah kita harus melewati lembah baka, namanya kekurangan. Ya, diizinkan Tuhan, saudara. Ya. Kenapa diizinkan Tuhan kita kekurangan? Harus kita lewati. Ketika kita berada dalam kekurangan, ya selalu andalkan Tuhan, percaya Tuhan, saudara-saudara. Ya, di Mazmur ini juga tadi disebutkan, ketika kita berada di lembah baka, saudara-saudara, ya, tetap memuji Tuhan. Jangan bersungut. Ini yang kedua, sudah ayat 5 dulu saya baca ini. Terus menerus memuji Allah. Ayat 5 saya baca demikian. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, melewati lembah baka. Yang kedua, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Jadi ketika kita berada di lembah baka, entah itu sakit penyakit, entah itu kekurangan, masalah ekonomi, selalu rindu beribadah. Yang kedua, saudara-saudara, memuji Tuhan, jangan bersungut. Kesalahan kita kan begitu, saudara-saudara. Kurang sedikit berantem suami istri, ya, kurang sedikit berantem sama anak-anak. Aduh, begini mau saling menyalahkan, saling bersungut-sungut, nggak damai, nggak tenang. Ini yang membuat kita nggak segera ditolong Tuhan. Ya, seharusnya ketika kita berada entah sakit penyakit, entah kekurangan, tetap memuji Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan sungguh. Ya, pengalaman saya dulu seringkali saya ceritakan, saudara. Ya, nggak punya apa-apa. Ya, mampunya ya beli sebegitu, nggak bisa mampu beli beras ya beli jagung, nggak bisa beli jagung beli ubi. Ya, yang penting tidak saling menyalahkan, ini loh gara-gara kamu lah, nggak usah. Tetap percaya kalau itu diizinkan Tuhan kita sehat memakannya. Seumpama kita diizinkan Tuhan hanya makan jagung, sehat kita makan. Atau hanya makan ubi, enggak apa-apa, sehat kita. Tuhan bisa ubah kok semua. Daniel bersama teman-temannya bukan ikuti makanan orang yang hebat bagi mereka. Mereka makan sederhana saja. Tapi bisa Tuhan ubah, mereka lebih pandai, lebih berhikmat dari orang-orang yang lain karena mereka makan sederhana, tapi ada Tuhan di dalamnya. Daniel sama teman-temannya kan gak mau menerima makanan santapan raja yang enak-enak. Berikanlah yang sederhana saja. Uji nanti katanya.
Makanan yang sederhana tapi disertai Tuhan dengan doa, itu lebih hebat dari makanan yang tanpa doa, makan penyembahan berhala. Terbukti saudara-saudara, kalau itu sih izin Tuhan. Coba kalau kita sih izin Tuhan, ya, diizinkan Tuhan begitu. Gak pula terlalu bodoh anak kita. Kalau kita bilang nanti kekurangan gizi lah ini, gak pandai lah ini. Bukan di situ letaknya, saudara-saudara. Ya, saya kalau dulu anak-anak saya dulu, gak bisa beli beras, makan jagung aja. Gak apa-apa, sehat kok. Ya, kalau seizin Tuhan, ya Tuhan bisa adakan itu. Coba kita lihat orang, kita pikir oh orang-orang penuh gizi nanti hebat-hebat. Enggak ada orang yang miskin sederhana bisa jenius, bisa hebat. Ya, asal semua yang diterima itu dari jalan yang benar. Kalau nggak di jalan benar, makanannya enak-enak, makan nggak bisa diterima, nggak layak. Ya, makanya mari ketika berada baik di lembah sakit penyakit, di lembah kekurangan, supaya kita keluar lembah baka menjadi mata air. Coba syaratnya merindukan Tuhan, diam di rumah Tuhan. Aku merindukan rumah Tuhan, berindu beribadah. Gak terpaksa, saudara-saudara. Yang kedua, memuji-muji. Makanya 5 itu sangat luar biasa kalimat ini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Orang beribadah. Ya, orang beribadah. Dan yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Coba kita baca di hari-hari ini, saudara-saudara. Ya, lembah baka ini akan bisa kita lewati. Lembah baka akan bisa merubah menjadi mata air. Coba ketika kita berseru, rindu beribadah, kita memuji-muji Tuhan, Tuhan adakan semua. Bangsa Israel, Tuhan kirim manna dari surga. Tuhan kasih burung puyuh makanan mereka. Ya, karena mereka rindu, karena mereka selalu bangun tabernakel. Baik Tuhan kemana-mana, angkat tabernakel, angkat. Berhenti di sini tabernakel, diam di rumah Tuhan, saudara-saudara. Mereka memuji Tuhan, imam-imam semua. Mereka memuji Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan semua, saudara-saudara. Ya, belum lagi lembah baka, sudah bisa lihat dulu lembah baka ini. Yang nampaknya sesak, yang nampaknya membutuhkan banyak air mata, banyak doa. Tapi Tuhan adakan mujizat. Bangsa Israel, coba kan kita lihat itu. Air pahit bisa-bisa diubah hanya dengan sepotong kayu menjadi manis. Setelah itu dapat pohon korma, dapat air yang berbuah-buah. Aduh, hebat kali. Begitu orang ada masalah, saudara-saudara. Yang penting rindu beribadah. Yang penting selalu memuji Tuhan. Itu sudah mulai dari zaman ke zaman, itu terus berulang-ulang. Sampai di zaman kita, di masa kesukaran nanti, saudara-saudara. Sudah tahu kita jalannya. Gimana jalannya supaya lembah kesesakan ini, lembah kekeringan ini bisa kita lewati? Beribadah. Ya, yang kedua memuji Tuhan. Yang ketiga mengandalkan Tuhan. Coba yang mengandalkan Tuhan ini, saudara-saudara. Ya, supaya kita juga belajar mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Apa artinya kekuatannya di dalam? Yang mengandalkan Tuhan. Ya, berbahagialah. Mestinya ayat 5 dan 6 ini satu kalimat sangat bagus sekali untuk mengubah lembah baka menjadi mata air, saudara-saudara. Pertama, diam di rumah Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, 3 ini, saudara-saudara. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan merasa mampu, merasa kuat. Ya, lembah baka ini gak bisa kita jalani dengan kekuatan sendiri. Ya, apapun jenis lembah baka yang kita lewati, sakit, penyakit, kekurangan, harus apa lagi, saudara-saudara, air zaman banyak kali kita harus melewati lembah baka ini.
Tapi bagi Tuhan, kalau diizinkan Tuhan kita melewati lembah baka ini, bukan untuk menyiksa kita sebenarnya. Bukan supaya kita susah, bukan supaya kita mati, enggak. Seperti Bapa mendidik anak-anaknya. Tuhan ingin melalui lembah baka ini, lembah kesesakan, lembah kekeringan, lembah air mata ini, kita menjadi kuat, saudara-saudara. Kita melihat mujizat-mujizat. Lembah baka ini akan berubah menjadi mata air kehidupan. Kalau sudah menjadi mata air, bukan hanya kita puas, kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Menjadi mata air, menjadi berkat bagi orang lain. Dari mana? Dari lembah baka ini, saudara-saudara. Rasul-rasul mengalami penderitaan. Tapi penderitaan itu dilewati dan bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus melalui penderitaan, semua penderitaan itu diterima oleh Tuhan Yesus sebagai manusia. Di lembah baka itu dijalani. Supaya apa? Dia menjadi saksi. Ya, dia menjadi berkat. Dan inilah kerinduan Tuhan. Jadi kalau diizinkan Tuhan kita melewati lembah baka ini, bukan sedang menyiksa kita. Tidak usah kita kayak bangsa Israel bersungut-sungut, nyalahkan Tuhan, nyalahkan hamba Tuhan. Percayalah saudara-saudara, kita sedang diproses oleh Tuhan. Kita melintasi, kita sedang berjalan, kita sedang diproses lewat lembah baka ini. Untuk satu saat lembah baka ini diubah Tuhan menjadi mata air, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya, gimana caranya supaya lembah baka ini menjadi mata air? Dua saja, beribadah, namanya beribadah dengan kerinduan. Merindukan, ya, merindukan Tuhan. Kalau dia dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran. Beribadah dengan kerinduan. Kalau kita beribadah karena terpaksa, karena segan, ini yang bahaya, saudara-saudara. Tapi mari beribadah dengan kerinduan. Tuhan, gak ada yang bisa kubanggakan, gak ada yang bisa kuandalkan. Di rumah Tuhanlah semuanya dapatkan, kayak bangsa Israel membangun tabernakel itu. Dari sanalah semua mengalir, di sana terus mengalir, saudara-saudara. Dari rumah Tuhan itu akan mengalir yang bisa mengubah lembah baka ini menjadi mata air. Beribadah dengan kerinduan. Yang kedua, memuji-muji Tuhan. Mari banyak kita memuji Tuhan. Ya, gak usah bersyukur, gak usah salahkan siapapun. Memuji Tuhan itu, Tuhan berkata, kalau kita memuji Tuhan maka Tuhan bertata, Tuhan berhadirat. Di lembah baka kalau kita memuji Tuhan, Tuhan bisa adakan apapun, Tuhan hadir, saudara-saudara. Ya, sehingga kita melihat mujizat-mujizat. Banyak memuji Tuhan, kita melihat kehadiran Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Ayo, andalkan Tuhan, merendahkan diri. Tidak ada apa-apa aku Tuhan, tidak ada yang bisa aku perbuat. Jujur kita mengandalkan Tuhan, itu disebut kekuatannya di dalam engkau. Kekuatanku ada di dalam Tuhan. Aku kuat karena Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita melintasi lembah baka ini, karena kita rindu beribadah, karena kita memuji-muji Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan, lembah air mata, lembah kesesakan, lembah kekeringan ini akan berubah menjadi mata air. Mujizat Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Sampai satu saat kalau sudah disebut menjadi mata air, di dalamnya kita bersuka cita, di dalamnya kita merasa kepuasan, di dalamnya kita disegarkan, mengubah segala air mata kita itu menjadi mata air yang bisa menyegarkan kita, bisa kita menjadi berkat bagi orang lain. Harus kita lewati, saudara-saudara. Melewati lembah baka, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, andalkanlah Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab kita ini, orang-orang yang melewati lembah baka itu sangat luar biasa. Kalau tadi ini Bani Korah mengalaminya, saudara-saudara. Ya, dan Tuhan ingin umatnya, semua umatnya nggak terkecuali. Entah dia kaya, entah dia pandai, entah apapun itu.
Semua umat Tuhan harus melewati lembah baka ini. Gak bisa dielakkan, saudara. Gak bisa, aduh aku Tuhan janganlah. Gak bisa. Ya, harus kita lintasi. Kalimat melintasi ini sangat besar. Ayat 7. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Inilah saudara. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Gimana lembah baka supaya menjadi tempat bermata air? Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan kerinduan. Selalu memuji Tuhan apapun musim hidup kita. Apapun sedang menimpa kita. Apapun keadaan kita, semua musim keadaan kita, tetap memuji Tuhan. Yang ketiga, andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan apapun yang ada di dunia. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Tidak ada. Kekuatan kita tidak ada. Apa saja tidak ada. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Sampai satu saat kegenapannya ini adalah melintasi lembah baka ini akan diubah menjadi tempat yang bermata air. Kita lewat dan kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Orang akan lihat, oh ku tengok dia banyak kali masalahnya ya, tapi bisa keluar dia. Ku tengok dia lembah baka menderita, tapi kok bisa hari-hari ini hidupnya kayak berada di mata air. Wahyu selalu disebutkan, siapa mereka ini? Keluar dari kesusahan besar. Mereka sebut haleluya, mereka memuji Tuhan, mereka memegang daun-daun palem. Kenapa? Lembah baka harus kita lewati. Harus kita lintasi. Gak bisa kita bilang jangan Tuhan, maunya aku senang-senang saja. Tidak bisa kita elakkan, saudara-saudara. Tunjukkan kesungguhan kita saat melintasi lembah baka untuk menjadi mata air. Kerinduanmu beribadah, kesungguhanmu memuji Tuhan. Dan selalu andalkan Tuhan. Dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan besar. Malam ini, karena ini merupakan doa penyembahan, ya, mungkin kita hari ini atau besok atau hari-hari lalu sudah kita lewati lembah baka ini, ya. Tapi kapanpun kita lewati lembah baka ini, tiga hal itu saudara perjuangkan. Maka lembah baka ini akan menjadi mata air kehidupan. Pemain musik datang ke depan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk datang di hadapan Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Pemain musik datang ke depan. Ku dijangkaunya dari nyanyian rohani, kita naikkan pujian ini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ya. Dan Tuhan akan menolong kita. Dia ulurkan tangannya, melepaskan kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang rindu, hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Kerinduan kita, lembah air mata kita lewati untuk menjadi mata air dalam hidup kita. Ketika aku dalam kesesakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suara tiba sekali lagi ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus.
Amin. Ulurkan tanganmu dengan seruan kami, lepaskanku dari musuh. Jadilah perisai hidupku. Haleluya, puji. Ketika aku dalam kesesakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku tiba ketika aku dalam, ketika aku dalam. Amin. Kau dengar seruan kami Tuhan. Ku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku jiwa ku dijaga. Lepaskan kami, mampukan kami melintasi lembah-lembah. Obat-obatan kami menjadi mata air. Jadilah perisai hidupku. Haleluya, puji, ku dijaga. Ku dijaga dari tempat ini. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah perisai hidupku. Haleluya. Mari semua berlutut, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ku dijaga. Apapun masalah hidupmu, apapun pergumulan hidupmu hari ini, engkau berseru, engkau percaya, andalkan Tuhan. Tuhan Allah melimpahkan menjadi mata air. Perisai hidupku. Haleluya, puji. Sekali lagi ku dijaga. Ku dijaga dari tempat ini. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah perisai hidupku. Haleluya, puji. Jadilah Tuhan. Jadilah